Jadi kalau waktu kami dulu bergabung ke Padang, katakan itu di terminal adalah dulu itu ramai sekali ya. Ini full mobil untuk ke pesisir selatan di Ampli terus itu. Nah, dulu awak sudah mengambil tiket, beli karcis untuk pulang Pai Tanjung Purul. Amo dulu sana amo Tanjung Purul tu mah. Awak contoh nama besar kan? Dulu sana aku Tanjung Purul tu siapa namanya itu namanya. Oh itu family apa tu kecilnya? Kecil awak oh. Itu suku Tanjung ya. Berarti sama-sama Tanjung awak capek tu sana langsung. Itu di terminal. Kini lah ada kilo orang baca cari tu mereka lah. Di mana juga ada nak cari tu. Contohnya, dia ada serta di dua negari dari Kapu ada, di Sebelum ada. Yang Salamuko ada tu kenal mengenal tu. Kesempatan kini awak saling mengenal itu besar manfaatnya. Ya, besar sekali manfaatnya. Contoh ya. Terjadi contohnya musibah ya Pak. Contoh ya. Ada dinda orang kuliah di Padang, tinggal di Kampung. Pas tiba di Batin, saya jatuh dah. Tiba di dalam bandar. Kaki tak kindir dan roda onta. Belanja bengkok. Kan? Tahu kan? Nama Pak tahu? Ya. Kami kenal beliau tahun 2012. Sebulan yang lewat, ambo pergi dinas ke Minggu Sari Berganti. Singgah minum di Surantie, makan sate di Surantie. Saya pernah makan sate di Surantie. Cari besok suami yang Surantie, coba sate. Yang sama hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, telah hadir bersama kita Bapak Haji Abdurrahman MAG. Yang terhormati Kepala KUA Kecamatan Kota Selatan, Bapak kita Dr. Agus Haji Arzen, kawan panitia pelaksana Penjuru Agama Ustadz Zarmon STHI MA, kemudian adik-adik kami peserta dari remaja masjid ini dua nagari Pak, nagari Kapu dan nagari tempat orang pasang catin kita Pak, karena hari ini hampir dekat waktu menikah, hari menikah, sehingga tidak dapat hadir yang cantik kita hari ini. Selawat pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini membawa berkah sesuai dengan tema acara kita adalah belajar rahasia nikah atau berkah untuk berada. Jadi sebagai peserta ada yang ikut itu, dan insya Allah selesai itu siang dia akan datang. Barangkali ini akan kami laporkan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil din.
kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, kiranya selalu dicurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus ini diadakan, dan kenapa pula yang diundang untuk mengikutinya itu adalah para generasi muda. Ada beberapa angka-angka yang perlu kita prihatinkan dan kita seriusi. Angka-angka itu setiap tahun meningkat, yakni angka perceraian semakin meningkat tahun per tahun. Ada perubahan tapi peningkatan. Diteliti apa sebab-sebab terjadi perceraian, diteliti siapa-siapa saja yang banyak bercerai. Yang banyak bercerai itu adalah orang-orang yang masih muda, baru 1 tahun, 2 tahun menikah, 5 tahun menikah, 10 tahun menikah. Yang banyak bercerai itu adalah orang yang pernikahannya 10 tahun ke bawah. Tidak mengurai itu tentang psikologi. Jika ada penelitian mengatakan sekarang ini banyak orang yang menikah itu hanya karena dorongan yang belum mantap baru menikah, mereka menikah hanya biologi sebenarnya. Ketika dihadapkan kepada badai prahara rumah tangga, tak sanggup mereka menikah. Faktor yang kedua tingginya angka perceraian itu adalah karena faktor ekonomi. Ternyata setelah menikah belum juga berubah pola kehidupan. Padahal sudah ada kewajiban yang harus ditunaikan, sudah ada amanah yang harus dibayarkan. Rumah tangganya nanti ketika dibina, maka tidak akan ada yang bercerai. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena sudah mulai diberi BK kehidupan rumah tangga melalui kursus bimbingan tertulis. Walaupun kita belum akan menikah dalam waktu dekat, kita coba ambil perbandingan dengan agama semuanya. Angka perceraian di Indonesia lebih tinggi daripada angka perceraian di Malaysia. Saya tamatan UI Muhammadiyah Padang, angkatan 2012, tamatan 2017. Nah, di sini saya mengikuti acara ini karena ada undangan dari KUA Kota Sekolah Besar, bahwasanya ada pelatihan pranikah pada hari ini. Bisa mengerjakan atau bisa bertahun antara suami dan istri, dan bagaimana pula kita mengubah mindset masyarakat atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya tolong menolong dalam rumah tangga itu baik dalam pekerjaan suami ataupun istri bisa dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu, Pak. Mungkin memahami masyarakat ini yang paling susah gitu, Pak, karena bulian di masyarakat itu lebih keras daripada kita sendiri yang menjalankan rumah tangga. Tapi lagi ya itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mungkin baru hal ini pula sebagai kita yang tahu bahwa di dalam rumah tangga itu kerjanya kerja kolektif, kerja kebersamaan, bukan kerja kewajiban. Bahkan di dalam agama kita, seorang istri menyusui anaknya itu boleh kita lepas karena dia dalam proses menyusui anaknya, yang notabene anak itu adalah anak dari suami. Itu harus ada tanggung jawab suaminya. Anak kecil 3 tadi diceritakan, memang merawat anak itu bersama-sama. Nah, barangkali ini menjadi kewajiban kita bersama, dan mudah-mudahan kan dapat pengetahuan di sini nanti disosialisasikan di tempat kita masing-masing. Jadi apa yang kita dapat hari ini tidak untuk pribadi kita, cerita ke teman-teman yang tidak berkesempatan hadir, itu